Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2024. Di tahun 2024 ini kita menjalaninya dengan Tuhan, bersama Tuhan, dengan sukacita pengharapan kepada Tuhan. Mari persiapkan hatinya, namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Ulangan pasal 2 ayat 1 sampai ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok kanan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim, seperti juga orang Enak. Tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Jered. Lalu kita menyeberangi sungai Jered. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Bernea sampai kita ada di seberang sungai Jered. Ada 38 tahun, sampai seluruh bangkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan, seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar.
maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Janjumim, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir ketika ia memunahkan orang Hori dari hadapan mereka, sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor. Lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah, aku menyerahkan Sihon, Raja Hesibon, orang Amori itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Pada hari ini, aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan Allahmu memberkati engkau. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan kita adalah Allah yang juga peduli kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada kita dan kepada semua orang. Dan nas hari ini membuktikannya bahwa Tuhan Allah sangat peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar bangsa Israel. Tuhan memerintahkan mereka agar jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, jangan memunahkan mereka, jangan memerangi mereka. Jadi Allah sudah membuat aturan kepada bangsa Israel ketika mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Setelah lama berkelana di padang gurun, yaitu bangsa Israel, selama 40 tahun, sesuai dengan hukuman Tuhan kepada mereka, Tuhan mau memurnikan bangsa itu sehingga mereka berputar-putar di padang gurun untuk memurnikan bangsa itu sebelum masuk ke tanah perjanjian. Tuhan memerintahkan umat untuk pergi ke arah utara, umat Israel, melewati daerah Seir, Moab, dan Amon. Tuhan memerintahkan umat untuk tidak menyerang keturunan Esau yang tinggal di Seir. Ya, ini perintah daripada Tuhan. Tidak boleh. Alasannya kenapa Tuhan memerintahkan itu adalah Tuhan telah memberikan daerah Seir kepada keturunan Esau dan daerah Moab dan Amon kepada keturunan Lot. Jadi Allah sudah memberkati daerah itu untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka. Bahkan supaya ketiga bangsa tersebut dapat mendiami tanah yang Tuhan berikan, Tuhan memunahkan Bani Hori yang sebelumnya tinggal di Seir, Bani Enim yang sebelumnya tinggal di Moab, dan Bani Jamjumim yang sebelumnya tinggal di Amon. Tuhan memunahkan mereka agar ada tanah pusaka milik Bani Esau, Bani Amon, dan Lot juga. Jadi semuanya Tuhan berikan. Kita dapat melihat bahwa Tuhan bukan hanya peduli kepada Israel, Ia juga peduli kepada anggota keluarga Abraham yang lainnya. Terbukti ya, Tuhan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Esau adalah cucu Abraham. Moab dan Amon adalah anak-anak Lot yang adalah keponakan Abraham yang sangat dikasihinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika Tuhan berkenan kepada seseorang, Tuhan juga bermurah hati dan menganugerahkan kepada orang-orang yang dekat dengan orang tersebut. Sidang jemaat Tuhan, Tuhan akan memberkati umat di sekeliling kita kalau kita menjadi berkat di tengah-tengah mereka. Tuhan Allahmu akan memberkati engkau kalau kita menjadi berkat di tengah-tengah kita.
Sidang jemaat Tuhan. Tuhan penuh dengan anugerah, kebaikan Tuhan bukan hanya diberikan kepada umatnya, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar umatnya. Bahkan ketika mereka merupakan orang tidak percaya sekalipun, sidang jemaat Tuhan, hal itu juga terlibat dan terlihat ketika Tuhan memberkati rumah Potifar karena Yusuf. Potifar adalah orang tidak percaya, tetapi karena Tuhan memberkati Yusuf, dan rumah itu pun diberkati oleh Tuhan Allah lewat Yusuf. Begitu juga dengan kita, sidang jemaat Tuhan. Kalaupun di sekitar kita orang-orang yang tidak percaya, tetapi lewat kita orang-orang itu diberkati oleh Tuhan dan semua mendapat berkat. Dengan demikian, sidang jemaat Tuhan, janganlah khawatir, sebab Tuhan akan memelihara anggota keluarga manapun kerabat kita. Tuhan Allah akan memberkati engkau. Ingat itu, sidang jemaat Tuhan. Ia adalah Allah yang anugerahnya tidak terbatas, yang bahkan akan memberkati orang-orang di sekitar kita, memberkati keluarga kita, memberkati semua umatnya. Hal yang penting untuk kita lakukan adalah menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga banyak orang di sekitar kita pun mendapat berkatnya oleh karena kita. Tuhan akan memberkati engkau. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Karena kami percaya Tuhan selalu memberkati kami asal kami mau setia di hadapan Tuhan dan melakukan sesuai yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.